Sekarang kita mau mendaki ke Gunung Andong melalui base camp Pendem. Mari kita registrasi. Ya, kembali lagi kita ke Gunung Andong. Dan ini adalah video kedua pendakian saya tektok ke Gunung Andong. Jalur yang akan saya lewati kali ini masih sama seperti video saya ke Andong sebelumnya, yaitu via base camp Pendem. Bedanya kali ini saya akan mencoba lintas jalur. Jadi ikuti terus video pendakian saya untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi terkini jalur via Pendem maupun yang via Sawit. Oke, ini dia karcis pendakian Andong via Pendem dengan biaya 47.000, 2 orang, parkir motor 5.000, dan sisanya buat itu registrasi pendakian. Kondisi gerimis, entah gerimis hujan atau embun ini, semoga saja nanti bisa cerah. Ya, jadi pendakian kita kali ini saya mulai menuju gerbang pendakian via Sawit. Nanti akan melewati jalur yang via Sawit dan turun via jalur Pendem. Ya, kita sudah sampai di gerbang pendakian via Sawit. Sekarang lanjut. Jadi kurang lebih seperti ini jalan dari gerbang pendakian via Sawit menuju puncak Gunung Andong. Anginnya cukup kencang sekali. Semoga tetap diberi kelancaran sampai ke puncak. Lanjut. Sudah melalui jalur anak tangga. A few moments later. Ini malah matrasnya ketinggalan di base camp Pendem. Jan. Jadi kita balik lagi buat ngambil matras. Sekarang pukul 4:05. Pukul 5 kurang 20 menit kita akhirnya memutuskan naik lewat jalur via Pendem karena mau ke sana lagi jauh. Lanjut. Kondisi angin masih cukup kencang. Semoga lancar sampai puncak. Ya, ini dia terdapat sumber mata air sebelum pos 1. Kita coba apakah ada airnya. Wah, lancar ternyata teman-teman. Jadi aman ya kalau naik via jalur Pendem. Kalau ketersediaan air menipis, aman. Di jalur ada sumber mata air. Ya, kita sampai di pos 1 Andong via Pendem. Jadi ini adalah jalur lama Andong via Pendem yang terjal naik ke atas itu belok kiri. Sekarang dipindah lurus dan agak menurun. Nah, itu jalur yang lama agak naik terjal berbatu. Sekarang lumayan menurun, lumayan landai. Gitu misalnya dia sih. Oh. Sekarang jalurnya diberi anak tangga supaya memudahkan para pendaki. Ya, kita sampai di pos Grujugan. Ternyata kondisinya ambruk. Oh, itu emang ambruk ya?
Iya mbak. Kan memang kayak gitu. Enggak. Jadi ketika tadi mulai masuk ke hutan pinus, kebetulan ada beberapa pendaki yang juga hendak naik. Dan alhasil kami naik bareng sekalian. Sampai di jembatan setan. Hati-hati ya kalau lewat sini. Karena sebelah kanan jurang. Hati-hati mas. Diambil mas. Disuruh hati-hati malah. Lanjut menuju pos 2. Dan beginilah kondisi jalur menuju pos 2 sekarang. Sudah berupa tangga, jadi tidak licin lagi. Kalau yang dulu jalurnya ya sudah tangga tapi tidak sebagus sekarang. Ternyata anak tangganya cuma setengah teman-teman. Ke atasnya lagi sudah nggak ada anak tangga. Tapi ya tidak terlalu licin. Jadi ya masih aman-aman aja. Akhirnya sampai pos 2 Kendit di jam 5:30. Ternyata sekarang perubahannya sudah sangat banyak. Sudah ada beberapa shelter di sini. Ada 2 shelter. Dan di sini pelangnya sudah ditambahin. Ada pos 2 Kendit via Gogi, pos 2 Kendit via Pendem. Beginilah kondisi shelter di pos 2 Kendit, Andong via Pendem dan juga Andong via Gogi. Karena ternyata di pos 2 sudah ada shelter, kami istirahat sejenak sambil menunggu waktu mulai cerah. Setengah jalan dari pos 2 menuju puncak Andong via Pendem. Kurang lebih tepat jam 6, kami kembali melanjutkan perjalanan. Dan meskipun sudah mulai cerah, tetapi ternyata kabut lembut masih setia menemani perjalanan kami. Tapi sepertinya ini bukan kabut lembut lagi deh, melainkan kabut tebal. Masih berkabut tebal teman-teman. Ini kalau bahasanya tembok putih. Ekspektasi dari rumah mau nyanres di puncak, tapi ternyata nggak dapet sunrise. Santai banget. Malahan ini terang nanti kita foto deket. Alhamdulillah sudah mulai terbuka kabutnya dan sudah mulai terlihat kehidupan. Kabut perlahan mulai terbuka dan yang ditunggu-tunggu yaitu sunrise juga mulai menampakkan diri. Kami pun melanjutkan lagi perjalanan sambil sesekali berhenti sejenak untuk sekedar mengambil gambar. Hingga akhirnya kami sampai di spot yang bisa dibilang cocok dan bagus untuk foto-foto di jalur via Pendem, menjadikan kami istirahat cukup lama di sini sambil menikmati view sekaligus mengabadikan momen. Mantap, sudah mulai terbuka. Lanjut menuju Batu Pertapaan, kemudian puncak. Setelah tadi puas berfoto-foto, sekarang kita lanjut menuju Batu Pertapaan. Di sini jalurnya mulai terjal lagi. Melanjutkan lagi perjalanan menuju puncak Andong, dan di sini kabut tebal kembali datang menyelimuti perjalanan kami. Selain kabut tebal, angin kencang juga tak mau ketinggalan, seolah-olah ingin ikut serta mengantarkan kami menuju puncak Gunung Andong ini.
Pukul 6:10 sampai di Batu Pertapaan. Kurang lebih 5 menit kami sampai di area Batu Pertapaan. Di sini kami hanya berhenti sejenak untuk mengambil video dan tidak berlama-lama. Ya, karena view-nya juga masih tertutup kabut. Andaikan tidak tertutup kabut, mungkin bisa cukup lama di sini. Karena dijamin view di bawah akan terlihat sangat bagus, seperti pada video vlog pendakian saya sebelumnya. Enaknya mendaki Gunung Andong seperti ini. Kita nggak perlu memakan waktu lama untuk sampai puncak. Ini bentar lagi kita sampai puncak ini. Kurang lebih ya 5 menit lagi. Kabut yang mulai terbuka lagi membuat kami ingin cepat-cepat sampai ke puncak. Berjalan pelan namun pasti, kami melanjutkan lagi perjalanan menuju puncak yang hanya tinggal beberapa menit lagi. Iya, ada sampai. Puncak, puncak. Akhirnya setelah perjalanan kurang lebih 2,5 jam kita sampai di puncak alap-alap Gunung Andong via Pendem. Kondisi di puncak cukup ramai para pendaki. Walaupun ini bukan hari weekend, tapi cukup banyak pendaki yang naik. Mantap guys. Kondisi di puncak tidak kunjung cerah dan kabut semakin tebal dan angin semakin kencang. Ini tadi beberapa pendaki masih bertahan untuk sekedar foto-foto walaupun view-nya tembok putih. Setelah istirahat cukup lama di puncak alap-alap sekaligus menunggu kabut hilang, namun ternyata kabutnya juga betah berlama-lama di puncak. Akhirnya kami memutuskan untuk pindah menuju puncak Andong, sekaligus turun melalui jalur via sawit. Dan ini kami sedang melewati jalur yang sangat populer di Gunung Andong. Harus ekstra hati-hati karena kanan kiri jalur adalah jurang yang sangat dalam. Kondisi di puncak Andong juga masih berkabut tebal. Dan beberapa pendaki juga masih memilih stay untuk sekedar foto-foto dan menikmati suasana. Sekarang kita lanjut turun menuju base camp melalui jalur via sawit. Ternyata sampai di sini pun cuacanya nggak jauh berbeda dengan puncak alap-alap, masih berkabut putih. Jadi kami tidak berlama-lama, hanya berhenti sejenak di puncak untuk mengambil foto dan memutuskan lanjut menuju warung dan lanjut turun di jam 8 pas. Menuju ke makam Joko Pekik. Di jalannya turun lumayan licin, harus berhati-hati. Dan untuk turun kita diberi jalur sebelah kiri karena yang sebelah samping untuk naik
ke puncak. Sampai di makam Joko Pekik pun kabut masih tebal dan seperti inilah, tidak terlihat. Kita langsung lanjut turun saja menuju base camp. Sudah lama tidak melalui jalur via sawit, terakhir kurang lebih tahun 2018, dan sekarang saya akan mencoba lagi untuk melalui jalur ini. Bagaimana kondisinya, ikuti terus video ini sampai nanti sampai pintu gerbang pendakian. Ya, jalur via sawit merupakan jalur pertama yang saya lewati ketika dulu pertama kali naik ke Gunung Andong. Video pendeknya ada di atas sini. Sudah lupa-lupa ingat gimana dulu jalurnya, tapi sepertinya tidak jauh berbeda. Mungkin teman-teman bisa bantu komen, kasih tahu perubahannya ada di mana aja. Sudah mulai terbuka kabutnya, tapi kita sudah mau turun, jadi ya nikmati saja di sepanjang jalur pendakian. Sampai di pos 3 Watuwayang. Seperti ini sekarang keadaan shelter di pos 3. Ini kita kalau jalur lama ke kiri, kalau itu jalur baru. Jalur baru. Iya tuh, kalau jalur lama berarti jalur baru. Kita ke mana sekarang? Jalur baru. Oke, kita coba ke jalur baru. Sekarang kita melewati jalur baru. Ya sebenarnya sudah lama, tapi saya baru mencoba ini. Jadi seperti inilah jalurnya. Ini lumayan terjal, harus ekstra hati-hati. Tapi view-nya sudah mulai terbuka kabutnya dan view-nya cukup memanjakan mata. Kita harus ekstra hati-hati di segala medan. Aduh, hati-hati, Mbak. Tolongin. Jalannya sangat ekstrim, teman-teman. Zigzag tapi ekstrim banget. Tuh. Hati-hati. Tolong, kaki saya sakit. Kamu diam. Dalam banget. Belanda. Sampai pos 2, jalannya edan, ekstrim, lama banget. Iya, gitu Mas. Jadi orang jangan banyak bicara tapi aksi. Sambil makan kita buat ganjel perut.
Ini rasanya lewat jalur sini lama sekali. Ini karena mungkin kita belum pernah belum pernah lewat jalur sini, jadi rasa lama. Apa jangan-jangan nanti sampai puncak lagi ya? Nggak tahu lah. Kita lanjut lagi. Sampai di pos 1 dan keadaan ambruk. Pos 1 Kemuning rusak. Nggak tahu, ini sepertinya sudah lama. Sudah hampir 1 jam perjalanan dari puncak. Rasanya jalurnya lama banget. Ya mungkin karena kami belum pernah lewat sini sebelumnya, jadi terasa agak lama. Di sini saya mulai merasa lapar, dan akhirnya saya memakan perbekalan yang masih tersisa. Dan sesekali mengamati kanan kiri, siapa tahu ada buah-buahan yang bisa dimakan. Kita dapat stroberi hutan teman-teman. Berduri. Aduh. Bentar. Kita coba makan ya. Ada rasanya? Nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Ekspektasi saya yang katanya stroberi hutan itu rasanya akan manis-manis asam, tapi ternyata nggak ada rasanya sama sekali. Ya sudahlah, lanjut jalan lagi. Lagi pula sepertinya sebentar lagi sudah hampir sampai di warung, kemudian ladang warga, dan kemudian pintu gerbang. Lanjut. Akhirnya setelah perjalanan panjang menyusuri trek yang terjal, kita sampai di jalur yang landai. Ya, seakan-akan naik lagi rasanya. Kita juga akan menjumpai jembatan yang sama persis seperti di jalur via Pendem. Dan juga mata air. Ternyata jalurnya menemui jalur yang becek. Naik lagi ya? Jadi inilah jalan pertemuannya antara jalur lama dan jalur baru. Itu jalur lama. Hampir sampai ke pintu gerbang jalur via sawit. Sebentar lagi. Jadi ini dia yang bikin males kalau via jalur sawit. Tangganya panjang banget. Tuh sampai Arab panjangnya. Rasanya dengkul mau copot. Ini adalah VC atau video call. Iya, ini video call. Ya, akhirnya pendakian kita ke Gunung Andong berjalan dengan lancar. Naik via jalur Pendem dan turun via jalur sawit. Bagaimana Bung Dede pendakiannya? Dan juga bersama Mbak siapa ini, Mbak Siva sama Mbak Salwa. Gimana pendakiannya yang pertama kali ke Gunung Andong? Seru ya? Mantap. Jangan lupa ikuti terus pendakian kita selanjutnya.